Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Tasya Putri Amalia dengan NIM akhir 047. Saya Vanessa Dewi Anggreni dengan NIM akhir 033. Saya Sajadawo dengan akhir 123. Saya Nurul Indonesia Farana dengan NIM akhir 010. Saya Fitri Isnahmawati dengan NIM akhir 034. Di sini kami akan bahas mengenai pertanahan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Tanah bukan sekedar ruang tempat kita berpijak. Ia adalah sumber kehidupan, sumber ekonomi, dan bahkan sumber kuasa. Secara hukum, seluruh kebijakan pertanahan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Di dalamnya ditegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial, yang artinya setiap penggunaan tanah harus memberi manfaat, bukan hanya bagi pemiliknya, tetapi juga bagi masyarakat luas. Prinsip ini menjadi dasar mengapa negara mengatur siapa yang boleh memiliki tanah, bagaimana tanah digunakan, dan untuk apa tanah dimanfaatkan. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian ATR BPN mengelola berbagai jenis hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Setiap jenis hak memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang digunakan untuk tempat tinggal, ada yang untuk usaha produktif, dan ada yang untuk kepentingan negara. Dalam berbagai laporan resmi BPN, digitalisasi pertanahan dan pendaftaran tanah terus dipercepat agar penggunaan lahan lebih tertib dan transparan di seluruh daerah. Namun, di negeri yang luas ini, pengaturan pertanahan tidak selalu berjalan seideal yang diharapkan. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi lebih dari 2.000 konflik agraria dengan lahan terdampak mencapai sekitar 700.000 hektar. Dari perkebunan, tambang, hingga kawasan industri, persoalan kepemilikan dan pemanfaatan tanah terus berulang di berbagai daerah. Lantas, bagaimana kebijakan pertanahan kita dikelola, dan sejauh mana teori kebijakan sumber daya alam mampu menjawab persoalan keadilan agraria? Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia berakar dari sejarah panjang kolonialisme dan tata kelola yang lemah. Sebagian besar ahli sepakat bahwa konflik di Indonesia bermula pada era kolonial Belanda. Menurut Kementerian ATR atau BPN, sekitar 60% bidang tanah di Indonesia belum bersertifikat resmi. Hal ini membuka ruang bagi mafia tanah dan juga rentan terhadap konflik kepemilikan. Konsorsium Pembaruan Agraria menemukan konflik sampai pada tahun 2023 terdapat hampir 3.000 sengketa tanah yang berdampak pada 1,75 juta rumah tangga. Dalam teori good governance, pengelolaan sumber daya alam harus menjunjung transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas birokrasi. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan kebijakan pertanahan masih sering berjalan secara top-down, minim koordinasi lintas sektor, dan lemah dalam pengawasan publik. Tanpa tata kelola yang baik, tanah bukan lagi alat kesejahteraan, melainkan sumber ketidakadilan sosial. Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan untuk memperbaiki tata kelola pertanahan. Yang pertama, terdapat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Yang kedua, terdapat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria untuk redistribusi lahan seluas 9 juta hektar. Selanjutnya, terdapat Peraturan Menteri ATR/PBN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL guna menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah.
Lalu yang terakhir terdapat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 yang mengintegrasikan tata ruang dengan kebijakan pertanahan. Kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan kerangka policy cycle dalam kebijakan sumber daya alam, mulai dari perumusan atau agenda setting, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik. Akan tetapi, efektivitasnya tetap tergantung pada sejauh mana pemerintah mampu untuk menegakkan prinsip good governance dan menghindari intervensi kepentingan elit. Saat ini, pemerintah sedang melakukan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata hingga ke pelosok negeri. Melalui reforma agraria, penataan ulang pemilikan dan penguasaan tanah akan mengurangi ketimpangan dan menangani konflik pertanahan yang ada di Indonesia. Transmigrasi menjadi salah satu sektor yang masuk ke dalam sasaran dari pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria, memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi. Dengan ditetapkannya Desa Waiketam Baru sebagai desa transmigran seluas 1.184 hektar yang dihuni oleh 1.056 masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa dan Bali. Desa ini menjadi pilot proyek kampung reforma agraria berbasis pertanian dan peternakan. Tahun 2020 sudah ditetapkan yang namanya kampung reforma agraria, yaitu di Desa Waiketam Baru. Tahun 2021 kami juga tim GTRA dibentuk dan menetapkan juga satu kampung reforma agraria, yaitu di daerah Kampung Adat, yang dimana di kampung reforma agraria tersebut, desa adat menjadi satu prioritas. Saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Seram Timur, pada prinsipnya sangat mendukung program pembangunan di bidang agraria dan pertanahan, khususnya sebagai implementasinya itu adalah program reforma agraria yang saat ini dicanangkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur. Telah ditetapkan beberapa desa di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai pilot proyek kampung reforma agraria. Transmigrasi menjadi cara membangun produktivitas bersama rakyat dan pemerataan kesempatan berkembangnya ekonomi. Dengan begitu, transmigrasi menjadi kegiatan penting bagi pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dalam praktiknya, kebijakan pertanahan seringkali berhadapan dengan realitas yang tidak ideal. Kasus Rempang di Kepulauan Riau pada tahun 2023 menunjukkan bagaimana proyek pembangunan kawasan industri hijau bisa berdampak pada relokasi masyarakat adat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang, ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan. Selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat. Masyarakat kalau ada ganti rugi seneng gitu loh, yang saya inginkan. Seneng. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Urusan kayak gitu sampai presiden. Pembangunan yang berfokus pada investasi kerap kali menimbulkan benturan dengan hak masyarakat atas tanah dan ruang tempat mereka hidup. Jadi macam-macam kami merasa takut semua. Tidak pernah kami nggak merasa takut semua kami. Dalam kerangka teori kolaboratif governance, kebijakan publik seharusnya dibangun atas dasar kerjasama dan dialog antara pemerintah,
masyarakat, dan sektor swasta. Pada kenyataannya, proses pengambilan keputusan masih minim partisipasi publik. Ketimpangan kepemilikan tanah juga semakin diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan pengawasan birokrasi. Pertanyaannya, apakah kebijakan pertanahan benar-benar mengabdi untuk rakyat atau justru mengukuhkan kuasa atas sumber daya alam? Untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil dan berkelanjutan, dibutuhkan perubahan pendekatan. Pertama, integrasi kebijakan dan data pertanahan nasional. Pemerintah harus menyatukan data lintas lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan lahan. Kedua, digitalisasi dan transparansi publik. Penerapan sertifikat tanah elektronik dan sistem informasi pertanahan terbuka perlu dipercepat untuk mencegah korupsi dan mafia tanah. Ketiga, kolaborasi multipihak, melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas adat sejak tahap perencanaan agar kebijakan memiliki legitimasi sosial. Keempat, evaluasi berbasis dampak atau outcome-based policy, ukur keberhasilan bukan hanya dari jumlah sertifikat, tetapi dari turunnya konflik, meningkatnya kesejahteraan, dan perbaikan ekologi lahan. Terakhir, pendidikan hukum agraria. Literasi masyarakat terhadap hak tanah perlu diperkuat agar mereka tidak sekedar menjadi objek kebijakan, melainkan menjadi subjek yang berdaya. Tanah adalah sumber kehidupan, tempat sejarah, dan masa depan bertemu. Kebijakan pertanahan bukan hanya soal hukum atau administrasi, tetapi soal keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Tata kelola yang transparan, partisipasi, dan berkeadilan. Indonesia dapat menata kembali hubungan antara manusia dan tanahnya. Karena pada akhirnya, keadilan agraria bukan hanya sekedar janji konstitusi, ia merupakan nafas bagi seluruh rakyat. Mari bersama menata ulang kebijakan pertanahan agar Indonesia berdaulat atas tanahnya sendiri. Saatnya sudah, ayo tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Halo semuanya. Halo semuanya. Semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Halo